Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jamil anbiya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala taba'ul qasamatu fi qat'i tarafin. Ya. Ini masih menjelaskan tentang apa? Qasamah. Yaitu apa? Dia juga diberi nama Aimanud Dima. Jadi sumpah pembuktian pembunuhan gitu ya. Ya. Seperti disebutkan dalam uraian sebelumnya, jika tuduhan membunuh itu disertai dengan tanda atau indikasi, yang apa? Tanda itu menunjukkan benarnya atau benarnya tuduhan orang yang nuduh tadi. Bagaimana lalu? Maka untuk memperkuat tuduhannya tidak cukup dengan tanda tersebut, tapi harus yang nuduh itu harus mau bersumpah 50 kali. Ini yang disebut dengan qasamah atau aimanud dima, sumpah sebagai pembuktian pembunuhan. Jadi di sini ada dua bukti. Pertama adalah qarin, apa? Tanda atau indikasi yang menunjukkan benarnya orang yang menuduh. Ini hanya satu ya. Maka harus ditambah lagi dengan qasamah, yaitu sumpah. Orang yang itu harus berani bersumpah sebanyak 50 kali. Nah, kalau dia berani bersumpah, maka dia berhak untuk memperoleh diyat. Ya, diyat ini apa? Ya, katakanlah denda pembunuhan. Yaitu yang seperti disebutkan di buka, yaitu 100 ekor unta. Jadi ini kalau disertai dengan tanda. Ya. Adanya tanda atau indikasi
yang menunjukkan benarnya tuduhan bunuh itu. Maka yang nuduh harus bersumpah. Nah sekarang kalau tidak ada tanda, ya, jadi ada orang menuduh orang lain, membunuh, ya, melakukan pembunuhan, tapi tidak ada tanda sama sekali. Nah, bagaimana? Nah, di sini dijelaskan, wa illam yakun hunaka lawthun, wa in, dan jika, lam yakun, tidak ada, ya. Wa in, dan jika, lam yakun, tidak ada, hunaka, di sana dakwah, di sana tuduhan itu tidak ada apa, lausun, apa tanda atau bukti, ya, tentang pembunuhan itu. Bagaimana? Ya mestinya tuduhan tanpa disertai bukti, tuduhan itu tidak bisa diterima, gitu. Ya, kemudian kecuali kalau yang dituduh itu ngaku, ya. Nah, kalau pembunuhan tentu ahli warisnya, ya. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan benarnya tuduhan itu, maka yang bersumpah siapa? Falyaminu alal mudda'a alaihi, falyaminu, maka ada pun sumpah qasamah atau yaitu sumpah 50 kali itu. Al mudda'i ialah tetap terhadap orang yang mudda'a, ya, alal mudda'a, tetap atas orang al mudda'a yang dituduh, al mudda'a yang dituduh alih terhadap dia. Ya. Jadi misalnya si A nuduh si B melakukan pembunuhan. Nah, kalau ada bukti yang menunjukkan benarnya tuduhan itu, maka tuduhan itu bisa diterima asal, ya, yang nuduh itu mau bersumpah 50 kali itu. Tetapi kalau tidak ada bukti, maka sekarang yang disumpah itu adalah orang yang tertuduh, gitu. Al-mudda'a alaih, orang yang dituduh ada terhadap dia. Nah, ini perlunya apa? Dia disumpah untuk menolak tuduhan itu, ya. Jadi ketika orang yang dituduh mau bersumpah, maka berarti tuduhan itu sudah tertolak, katanya. Berapa sumpahnya? Fayuhallafu, maka disumpah atau disuruh bersumpah. Fayuhallafu, maka disumpah siapa dia? Mudda'alah, orang yang dituduh tadi. Khamsina yaminan, 50 kali sumpahan. Khamsina, 50 kali yaminan, sumpah. Jadi sama dengan tadi. Hanya bedanya kalau yang bersumpah itu adalah orang yang menuduh dan masih ada bukti lain, maka sumpah itu untuk memperkuat tuduhan. Tetapi kalau yang disumpah adalah orang yang dituduh membunuh dan tidak ada bukti, ya, tanda-tanda bahwa dia melakukan pembunuhan, maka orang yang dituduh itu terbebas dari tuduhan, asal mau atau berani bersumpah. Dah.
Nah, ini apakah seperti ini bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukuman kisos? Tidak bisa. Sebab ini tidak tidak terlalu kuat gitu. Nah, lalu apa gunanya? Yaitu untuk mendapatkan diat, denda itu. Dah. Baik. Kemudian selanjutnya ini pembahasan lain ya. Wa ala qatilin nafsi al-muharramati amdan au khata'an au shibha amdin kafaratun. Ya. Wa ala dan wajib atas qatili, orang yang membunuh. Wa ala dan wajib atas qatili, orang yang membunuh an-nafsi, jiwa al-muharramati, yang diharamkan, maksudnya dilindungi darahnya. Sebab pembunuhan itu pada dasarnya memang tidak boleh ya. Orang menghilangkan nyawa orang lain itu tidak boleh. Sebab menghilangkan nyawa atau mematikan orang lain itu hanya hak Allah, hak Tuhan. Tetapi ada pengecualian, ada keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan orang melakukan pembunuhan. Yang pertama yaitu orang yang melaksanakan putusan pengadilan. Jadi misalnya ada seorang jahat atau yang bunuh orang lain. Maka kalau terbukti dan itu dilakukan dengan sengaja, maka bisa saja dia divonis dihukum mati. Hukum mati ini apa artinya? Artinya orang itu dibunuh gitu, yang pelaku kejahatan. Nah, itu berdasar keputusan pengadilan, berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua, seorang itu boleh membunuh, artinya menghilangkan nyawa orang lain dalam peperangan. Bagaimana? Ketika ada musuh menyerang kita, maka kita boleh melawan sekalipun dengan cara membunuh musuh itu. Ya, maka itu boleh. Tapi andaikan tidak membunuh tidak masalah ya. Jadi ini tidak wajib, beda dengan pengadilan tadi. Kalau pengadilan begitu diputuskan harus dilaksanakan. Dah. Jadi pembunuhan itu pada dasarnya haram. Dan jiwa manusia itu dilindungi. Jangankan jiwa manusia, hewan ya, itu dilindungi. Kita tidak boleh sembarangan membunuh hewan. Itu dosa ya, sekalipun tidak sampai ada hukumannya, tapi dosa. Mungkin hukumannya di akhirat. Nah, tadi kan dikatakan wala qatli nafsil muharramati, dan wajib atas qatili, orang yang membunuh an-nafsi, jiwa al-muharramati, yang diharamkan, yang dilindungi darahnya. Membunuh itu amdan, dengan sengaja, au khotoan, atau karena keliru ya, au khotoan atau karena keliru, au shibha amdin, atau shibha ini serupa ya, serupa amdin, sengaja, serupa sengaja. Sebab seperti dijelaskan di awal Kitabul Jinayah, pembunuhan itu ada yang disengaja, ada yang keliru, tapi ada yang mirip sengaja ya, tidak murni artinya.
Nah, kalau sengaja, pembunuhan sengaja itu gimana? Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan kesadaran dan kemauan, dengan alat yang mematikan, ya, misalnya pisau, pedang, atau senjata api. Maka pelakunya itu dianggap membunuh secara sengaja. Nah, kemudian bagaimana yang dimaksud membunuh karena keliru? Ya, kalau itu tidak ada kesengajaan sama sekali. Misalnya ada orang berburu kijang ya di hutan. Kemudian dari kejauhan nampak seperti kijang. Lalu ditombak atau dipanah sehingga mati. Ternyata bukan kijang, ternyata manusia. Lah ini keliru namanya. Sama sekali tidak sengaja membunuh. Nah. Kemudian yang syibha amdin, yang serupa dengan sengaja, jadi setengah-setengah lah gitu. Yaitu orang yang melakukan bunuhan dengan sengaja, sadar dan atas kemauan dan menghendaki itu ya. Tapi alatnya tidak mematikan. Ya. Jadi alat yang digunakan itu tidak mematikan. Misalnya apa? Lidi, ya, lenteh. Kita memukul dengan sengaja, memukul orang lain dengan secara sengaja dengan lidi misalnya. Kemudian orang itu mati. Itu kan sengaja, tapi karena alatnya tidak mematikan, maka itu disebut mirip-mirip sengaja, terus setengah sengaja gitu. Nah, kemudian di sini saudara, orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang dihormati, artinya yang dilindungi, baik sengaja maupun keliru atau serupa sengaja. Bagaimana? Kafaratun, ya, kafaratun. Atas orang itu kafaratun, adapun membayar kafarat. Apa kafarat? Kafarat itu tebusan. Kalau diat, ya itu semacam denda. Ya mirip-mirip sebetulnya. Nah, jadi orang yang melakukan pembunuhan sengaja atau tidak, itu wajib membayar kafarah, tebusan. Walau sekalipun kan al-qatilu, karena ada al-qatilu si pembunuh, karena ada al-qatil siapa si pembunuh, sobian, anak kecil. Sobian, anak kecil. Au majnunan, atau orang gila. Au majnunan, atau orang gila. Nah, bagaimana? Ya tetap wajib bayar kafarat. Nanti kafaratnya disebutkan apa? Yaitu merdekakan budak, ya. Nah, kemudian kalau anak kecil atau orang gila melakukan pembunuhan, siapa yang bayar kafarat? Nah, walinya. So, orang gila itu kan tidak mungkin ya disuruh bayar tebusan. Nah, maka di sini dikatakan fayatikul waliyu anhuma min malihima. Fayatiku, maka hendaklah merdekakan. Fayatiku, maka hendaklah merdekakan al-waliyu, siapa wali orang itu, walinya sobi atau majnun. Ya, sebab anak kecil, apalagi orang gila, dia tidak mukallaf, artinya tidak wajib menjalankan syariat atau hukum. Tetapi kalau itu melakukan apa, merusak atau menghilangkan hak orang lain, baik berupa harta apalagi nyawa, maka
dia harus membayar kafarah sekalipun dia gila atau anak kecil. Yang bayar itu adalah walinya ya. Jadi fayatikul wali, maka memerdekakan wali. Siapa wali? Merdekakan apa? Budak ya. Merdekakan budak artinya anhuma, dari sebagai pengganti dari keduanya. Anhuma mengganti atau mewakili keduanya. Keduanya siapa? Sobi atau majnun atau orang gila. Min malihima, min diambil dari ya. Min diambil dari malihima, harta keduanya, hartanya sobi dan majnun. Ya ini kalau punya harta. Ya ini mirip-mirip zakat ya. Zakat itu wajib bagi orang yang punya harta teras dalam batas dalam jumlah tertentu. Nah, sekarang kalau orang yang punya harta itu gila atau anak-anak masih kecil, ya tidak wajib zakat itu. Hanya yang membayarkan, yang melaksanakan zakat itu adalah wali, gitu. Wali. Nah, jadi kembali kepada uraian tadi sudah. Jadi ala qatli nafsil muharramati kafaratun. Terhadap orang yang membunuh jiwa yang diharamkan atau dilindungi, kafaratun wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya? Wal kafaratu, adapun kafarahnya. Kafarahnya pembunuhan. Ya. Ini ada 3 ya. Ada 3 tingkat. Pertama, idku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati. Tingkat pertama, idku raqabatin ialah merdekakan seorang budak. Idku raqabatin merdekakan budak. Ya. Jadi kalau membunuh satu orang ya harus merdekakan seorang budak gitu. Tapi budak itu ada syaratnya apa? Syarat pertama adalah mukminatin, mukmin. Artinya budak yang merdekakan itu harus mukmin. Syarat kedua, salimatin min uyubil mudirrati, ya. Budak itu salimatin, selamat. Salimatin, selamat min uyubi, dari cacat-cacat. Min uyubi, dari cacat-cacat, al mudirrati, yang mengganggu pekerjaan ya. Jadi mudirrah ini bukan makna aslinya yang membahayakan, tapi yang dimaksudkan yang mengganggu pekerjaan. Artinya al-mukhillati, yang merusaknya artinya mengganggu bil amali, kepada pekerjaan, wal kasbi, sama wal kasbi dan kasab, usaha itu ya pekerjaan. Jadi tingkat pertama dari kafarat yang wajib terhadap orang yang bunuh jiwa yang diharamkan adalah memerdekakan budak yang mukmin yang selamat dari cacat-cacat yang membahayakan kerjaan, yang mengganggu pekerjaan. Sebab budak itu kan ya tugasnya itu bekerja. Ya mirip-mirip pembantu, tapi kalau pembantu itu kan bukan budak. Udah. Ini tingkat pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa itu yang pertama, turun pada yang kedua apa? Ini, fa'ilam yajid, maka jika tidak mendapati, fa'in maka jika lam tidak yajid mendapati, siapa qatil, si pembunuh tadi, akan rokobah, akan budak. Jadi orang yang bunuh itu tidak bisa memerdekakan budak. Mungkin karena budaknya tidak ada, atau budak seperti sekarang tidak ada perbudakan, atau ada tapi tidak mampu membelinya, sedangkan dia tidak punya budak. Nah, bagaimana?
kafaratnya kalau dia melakukan pembunuhan yaitu ini fasyamu syahraini fasyamu maka wajib berpuasa. Fasyamu maka wajib berpuasa syahraini 2 bulan. Ini sebagai pengganti merdekakan budak ya. Fasyamu maka wajib berpuasa syahrain 2 bulan. 2 bulan itu bil hilal dihitung berdasarkan terbitnya hilal. Hilal itu bulan sabit ya. Bulan itu sabit itu. Bulan itu kan ketika terbit pertama kali kan seperti sabit. Ya. Kemudian membesar sehingga jadi purnama. Mengecil lagi seperti bulan sabit lagi, kemudian menghilang. Nah, jadi artinya apa? Hitungan bulan itu berdasarkan kalender Komariah atau apa? Ya, kalender Komariah. Sebab di dalam kalender itu ada yang Syamsiyah yang berdasarkan peredaran matahari, kemudian ada Komariah. Nah, kalender syar'i yang syariat itu berdasarkan kalender Komariah. Nah, jadi saudara, kalau orang tidak membunuh lalu tidak bisa membayar kafarat dengan merdekakan budak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berdasarkan kalender Komariah mutatabi'ain. 2 bulan itu mutatabi'ain berturut-turut. Jadi tidak batal sama sekali. Ya. Nah, kalau batal di pertengahan dimulai lagi. Ini. Nah, biniyatil kafarati, puasa itu biniyati dengan niat al kafarati, membayar kafarah. Biniyati dengan niat al kafarati, membayar kafarah. Gitu. Nah, sebab apa kok harus niat bayar kafarah? Sebab puasa itu macam-macam. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib itu macam-macam. Ada misalnya puasa Ramadan, kemudian nazar, gitu. Ada kafarah. Maka harus niatnya harus jelas. Jadi saya berpuasa besok untuk membayar kafarat. Kafaratnya yang bunuhan. Ya. Wala istiratu niyatut tatabu'i. Wala istiratu, dan tidak disyaratkan niyatut tatabu'i, apa berniat meniatkan gitu ya. Wala tidak disyaratkan niyatu meniatkan at-tatabu'i, berturut-turutnya 2 bulan itu. At-tatabu'i berturut-turutnya 2 bulan. Fil aswahi, dalam pendapat yang lebih sahih. Fil aswahi pendapat, maksudnya niat puasa itu tidak perlu menyebut kata berturut-turut. Ya sama dengan begini ya, sholat. Nah, sholat itu niatnya cukup 3 sebetulnya. Pertama, niat melakukan sholat, ya, niat melakukan sholat. Yang kedua, dalam niat itu dijelaskan jenis sholat, sholat apa itu. Sebab sholat itu banyak. Kemudian yang ketiga, hukumnya apakah sunnah atau wajib. Ya. Nah, jadi misalnya kalau kita ucapkan niat itu, misalnya begini, saya niat sholat duhur fardu, ya, niat sholat fardu duhur. Jadi ada niat sholat, dan sholat itu fardu, dan sholat fardu itu duhur. Ya. Nah, kalau umpamanya mustaqbilal kiblati, ya,
arba' raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu tidak wajib, itu hanya sunnah ya, tidak wajib. Jadi yang wajib tadi itu sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Fardhu dhuhri, sholli fardhu dhuhri itu cukup sudah ya, karena ada 3. Niat sholat, sholatnya fardu, fardunya fardu zuhur gitu. Sudah sah. Nah, kecuali kalau bermakmum. Kalau bermakmum maka wajib diniatkan. Jadi kita bermakmum wajib diniati makmuman karena menjadi makmum. Nah, kalau jadi imam tidak wajib niat. Tidak wajib berniat imaman. Maka begitu juga di sini berpuasa sebagai gantinya merdekakan budak selama 2 bulan berturut-turut, itu yang diniatkan itu hanya puasanya niat jenis puasa itu, yaitu puasa kafarat. Tidak perlu meniatkan berturut-turut, makna berturut-turut tidak perlu. Nah, kemudian tingkat yang ketiga, yang terakhir ya, fa'in ajazal mukaffir. Wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni li taqwaka ya Allah wa ya rabb hamni ni wa Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsamina asyara. Hadis yang ke-18. Ya. Tentang kewajiban sosial orang Islam. Jadi orang Islam itu punya kewajiban kepada Allah seperti sholat, haji. Tapi ada kewajiban kepada sesama. Itu yang disebut kewajiban sosial. Hadisnya apa? Wa an Umarata Al-Bara ibn Azib bin wa an, dan riwayatkan dari Abi Umar. Ini bukan nama aslinya ya. Jadi Pak Umar gitu ya, andaikan bahasa kita. Wan Abi Umar itu diriwayatkan dari Abi Umar. Nama aslinya siapa? Al-Bara'i Bara. Jadi namanya sahabat itu Bara bin Azib bin Bara bin Azib, putra Azib. Radhiyallahu, semoga ridha siapa Allah Ta'ala anhuma akan keduanya. Keduanya siapa? Anak dan ayahnya. Sebab di sini kan 2 orang. Bara bin Azib, ya, baru anaknya, Azib bapaknya. Kedua-duanya itu adalah sahabat Nabi, dan dalam tradisi ulama ketika kita menyebut nama sahabat, kita dianjurkan mendoakan dengan lafaz radhiyallahu an. Nah, kalau Nabi sholawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain ya rahimahullah ya. Semoga dirahmati Allah. Nah. Qala berkata siapa Abi Umar atau Al-Bara itu. Katanya amaro menyuruh atau merintahkan. Amaro merintahkan kepada kami siapa yang merintahkan? Rasulullah. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul memerintahkan kami. Merintahkan apa? Bisa main dengan 7 perintah, 7 hal.
Ya. Wanaha, dan melarang siapa? Beliau Rasul. Wanaha, dan melarang siapa? Beliau Rasul. Nah, akan kita, kami para sahabat, ansab'in, dari 7 hal yang lain. Ansab'in, dari 7 hal yang lain. Jadi kata sahabat Barok, Rasul memerintahkan kami para sahabat dengan 7 hal. Perintahnya ada 7. Sebagaimana juga beliau melarang kami para sahabat dari 7 hal juga. Jadi sama 7-nya. Ini saudara hanya sekedar memperindah saja. Sebetulnya perintah itu bukan hanya 7, sebagaimana larangan bukan hanya 7. Hanya mungkin di situ kebetulan Nabi menjelaskan 7 itu. Nah, sekarang dimulai dari perintah yang 7 hal. Amaro, memerintahkan siapa Rasul. Amaro, memerintahkan siapa Rasul. Nah, akan kami para sahabat, apa yang diperintah Rasul? Yang pertama, bi'iyadatil marid. Memerintahkan siapa Rasul kepada kami bi'iyadati, dengan menjenguk, ya, dengan menjenguk al-maridi, orang sakit. Al-maridi, orang sakit. Ini termasuk kewajiban atau keharusan sosial atau kemasyarakatan. Jadi kalau ada orang sakit, apakah itu famili atau tetangga atau kenalan, ini kita diperintahkan untuk menjenguknya. Sekalipun itu tidak wajib, tapi perintah itu ada yang sunat kan. Kemudian perintah yang kedua apa? Wattiba'il janaiz. Wattiba'i, dan mengiringi, ya. Wattiba, dan mengiringi al-janaiz, jenazah. Jenazah, ya. Jenazah itu apa? Mayit yang dipikul dalam itu kadel, ya. Gitu. Nah, itu dianjurkan diperintah, sekalipun perintahnya tidak wajib. Nah, kalau menguburkan itu wajib, tapi wajib kifayah, gitu. Kalau menguburkan, tapi kalau ngiring mayit ke kuburan itu sunnah. Yang ketiga, watashmitil atis. Watashmiti, dan mendoakan baik. Watashmiti, dan baik al-atisi, orang yang bersin. Watashmiti, mendoakan baik al-atisi, orang bersin. Ini sudah dijelaskan di muka. Nah, di sebelumnya, ya, Nabi bersabda, wa idza atosa fahamidallaha fashammithu. Jadi jika ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, muji Allah, maka kita dianjurkan fashammithu, kita mendoakan baik untuk orang itu. Ya, ini lagi-lagi ini tidak wajib. Yang ketiga, wa ibra'ah, yang keempat, wa ibraril muksimi. Wa ibrari, dan meloloskan permintaan, ya. Wa ibrari, dan meloloskan permintaan al-muksimi, orang yang bersumpah. Jadi ketika ada orang minta disertai sumpah, kita diperintahkan untuk meloloskan permintaan itu. Kecuali kalau permintaan itu hal yang maksiat, tidak boleh. Baik. Kemudian yang kelima, wa nasril mazlumi, wa nasri, dan memberi pertolongan. Wa nasri, yang memberi pertolongan al-mazlumi, orang yang dianiaya. Al-mazlumi, wa nasri, yang memberi pertolongan al-mazlumi, orang yang dianiaya. Ya, ini sudah jelas, ya. Tapi dalam hadis sebelumnya Nabi bersabda,
unsur akhaka zaliman aw madluman. Kita disuruh memberi pertolongan saudara kita baik ketika dia dizalimi maupun dia menzalimi orang lain. Nah, tentu memberi pertolongan orang yang dizalimi semua orang sudah mafhum, sudah ngerti. Tapi memberi pertolongan orang yang berbuat zalim, maka ini tidak semua orang ngerti. Apa maksudnya? Maksudnya dia harus dicegah dari berbuat zalim itu. Sebab ketika kita berbuat zalim pada orang lain, maka dampak baik itu dosa maupun lain-lain itu mengenai orang yang zalim tadi. Maka kita kalau ada orang zalim, hentikan kezalimannya, itu dianggap memberi pertolongan. Udah. Kemudian yang keenam, wajibati da'i, wajibati dan menjawab atau mengabulkan, ad-da'i orang yang memanggil atau orang yang mengundang gitu. Wajibati dan menjawab atau mengabulkan, ad-da'i orang yang memanggil atau orang yang mengundang. Ini sama ya. Nah, kalau memanggil tentu kita jawab dengan suara saja. Tapi kalau ngundang ya harus dikabulkan undangannya, didatangi. Sekalipun mendatangi undangan itu macam-macam. Hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu hanya menghadiri undangan perkawinan. Itu wajib. Artinya kalau kita tidak udzur, tidak datang, itu dosa. Tapi kalau yang lain itu tidak wajib. Hanya sebaiknya kita mendatangi undangan itu. Kemudian yang ketujuh, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Ya, baik bisa salam ini dimaknai salam assalamualaikum itu, dan bisa juga dimaknai kedamaian. Ya, sebab kata-kata assalam itu merupakan aslinya itu penghormatan, at-tahiyyah. Tapi di situ ada mengandung doa. Jadi assalamualaikum, semoga salam keselamatan tetap atas kalian. Nah, dan itu menunjukkan ketika kita sudah memberi salam pada orang lain, maka menunjukkan kita ini berdamai dengan dia. Ya. Biasanya kan orang kalau sedang berseteru, bermusuhan itu kan tidak nyapa ya, apalagi memberi salam. Udah. Nah, ini 7 hal yang diperintahkan Rasul. Dan ini semua merupakan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan atau sosial. Kemudian larangan-larangan. Wanaha, dan melarang siapa Rasul. Wanaha, dan melarang siapa Rasul. Nah, akan kami para sahabat. Apa saja yang dilarang? Pertama, an khawatimah, ya, khawatimih gitu ya, an khawatimih, au tahattumin bidzahabi, ya. Wana, dan melarang siapa Rasulna akan kami sahabat, an khawatimi, dari cincin, an khawatimi di cincin, au atau Nabi bersabda, au atau Nabi bersabda, takhuttumin memakai cincin. Takhuttum itu memakai cincin. Nah, kalau khawatim cincinnya, ya tentu orang bercincin pasti untuk dipakai, ya. Cincin itu bidzahabi, dengan emas. Bidzahabi, dengan emas. Jadi kata Al-Bara,
Nabi melarang kami bercincin emas. Ini saudara larangan khusus bagi laki-laki. Sebab perhiasan emas itu tidak boleh bagi laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga, wan syurbin dan minum, akan dari minum ya, wan syurbin dan minum bil fiddah dengan wadah dari perak, bil fiddati dengan wadah dari perak, tidak boleh ya, inaul fiddah, apalagi emas ya. Nah, tapi kalau cincin perak, cincin saja itu boleh bagi laki-laki gitu. Yang tidak boleh itu emas. Kemudian wa anil mayathiri al-humri, wa anil mayathiri juga Nabi melarang anil mayathiri akan lemik sutra ya. Mayathir, lemik sutra, artinya lemik yang diisi sutra. Jadi mungkin semacam kasur sekalipun tipis ya. Itu dibuat dari sutra. Al-humri yang berwarna merah. Al-humri yang berwarna merah. Nah, jadi Nabi melarang sahabat yang di sini orang laki-laki ya memakai pakaian atau alat-alat yang terbuat dari sutra. Sini. Apakah warnanya merah atau enggak itu bukan suatu syarat ya. Kemudian kelima, wa anil qassi ya. Wa anil qassi, dan juga Nabi melarang al-qassi. Apa? Qassi ini pakaian yang ditenun dengan benang sutra. Jadi pakaian yang ditenun dengan benang sutra. Jadi kalau benangnya bukan sutra, tapi kemudian ditenuni sutra, itu tidak boleh. Tentu ini bagi laki-laki. Kemudian wan lubsil harir ya. Nabi juga melarang an lubsil harir, akan memakai al-hariri, sutra halus. Sutra halus, wal istabroki dan sutra kasar. Wal istabroki dan sutra kasar. Wad dibaji dan sutra tebal. Wal dibaji dan sutra tebal. Walhasil memakai sutra bagi laki-laki apapun bentuknya maupun jenisnya, kasar, halus dan lain-lain, itu tidak boleh. Nah, kalau perempuan boleh. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat disebutkan bagaimana wa in syadid dhalati, wa in syadid, dan apa salah mencari atau ya mencari atau mengumumkan gitu aja. Wa in syadid, dan mengumumkan abdhalati, barang hilang. Abdhalati, barang hilang. Ya. Nah, ini saudara yang ya ini sekalipun tidak disebutkan, ini perlu disempurnakan dengan hadis yang lain yang tidak boleh mengumumkan barang hilang itu di masjid. Nah, keluar masjid tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Masjid itu adalah tempatnya
ibadah, tempatnya zikir, bukan tempatnya hal-hal yang bersifat keduniaan. Nah, zad menambah siapa perawi hadis ya. Zad menambah perawi hadis akan ini insyadud dhalah. Kalimat insyadud dhalah fi sab'i dalam 7 hal. Spesial dalam 7 hal. Al-wali yang pertama. Udah. Nah, jadi ini saudara kaitannya dengan bab ya, bahwa kita sesama muslim atau dengan siapapun yang dianggap bersaudara ya, bukan musuh. Kita punya kewajiban sosial, artinya ke masyarakat. Ini. Kewajiban kita itu ada yang bersifat ritual. Ritual itu hubungan langsung dengan Allah, seperti sholat, haji. Tapi yang sosial, ya seperti tadi itu. Nah, ya, al-mayathiri ini penjelasan tentang kata-katanya. Al-mayathiri adapun lafaz mayathir itu dalam hadis adalah biyain ya dengan menggunakan ya maya gitu ya, dengan ya musannatin yang diberi titik 2 di bawah musannatin yang diberi titik 2 mintah tuh di bawah. Mintah tuh di bawah. Jadi ya-nya itu itu kan titiknya 2 di bawah. Nah, kalau di atas itu ta. Nah, ya itu qoblal alifi sebelum alif. Jadi maya itu ya sebelum alif. Kemudian wasa'in musallasatin, jadi wasa' dan menggunakan sa musallasatin yang diberi titik 3. Ya, titik 3 tentu kalau sa itu pasti titiknya 3. Ba'da sesudah alif. Sudah alif maya si. Nah, maknanya apa? Wa ya adapun mayasir itu jam'u maisarotin. Jam'u jamak maisarotin, kata maisaroh. Nah, maisaroh itu apa? Wa ya adapun ia maisaroh syai'un ialah sesuatu. Syai'un sesuatu yutakhadu yang dibuat. Yutakhadu yang dibuat min haririn dari sutra. Dari sutra wa yuhsha dan diisi. Yuhsha dan diisi apa syai' sesuatu itu kutnan dengan kapas. Dengan kapas. Aw ghairahu atau selain kapas. Awal dengan kapas. Wa yuj'alu dan ditaruh gitu aja. Wajan ditaruh apa itu syai' sesuatu itu fil bisarji dalam pelana kuda, di pelana kuda ya di atas gitu aja, di pelana kuda. Wakuril ba'iri dan pelananya unta. Wakuril ba'ir dan pelananya unta. Ya jelisu yang duduk, ya jelisu duduk alaihi atas itu syai' atau pelana. Ar-rakibu siapa? Penunggang kuda atau unta. Nah, yang dilarang apa? Yang dilarang ini bukan pelananya, tapi adalah sutranya. Nah, kemudian ini tentu bagi laki-laki. Kemudian yang selanjutnya, wal kisiyu, adapun lafaz kisi, kosi ya, bukan kisi. Dapat kosi bifatil kofi dengan difathahkan kofnya ko ya, wakasri sini dan dikasrohkan sinnya si ya.
Sin itu al-muhmalati yang tidak diberi titik. Al-muhmalati yang tidak diberi titik. Sin bukan shin. Al-musyaddati yang diberi tasdid. Al-musyaddati diberi tasdid. Jadi kos sinnya di tasdid. Maknanya apa? Waya adapun ia, ya kosi itu, thiyabun adalah pakaian. Thiyabun adalah pakaian min haririn yang terbuat dari sutra. Min haririn yang terbuat dari sutra. Wa katanin dan lena. Lena itu kain katun ya, bukan sutra. Mukhtalita ini yang bercampur apa keduanya. Keduanya apa? Sutra dan katan itu. Nah, ini haram juga karena ada sutranya. Kemudian yang terakhir wa insyadud dhallah. Dan maknanya insyadud dhallah apa? Ta'rifuha ialah mengumumkan. Ad-dhallah mengumumkan barang hilang. Dhallah itu barang hilang. Nah, sekali lagi ini tidak boleh dilakukan di masjid. Lah. Babu satri auratil muslimin. Wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husni khati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Ini apa? Masih perkataan Nabi Isa ya. Nabi Isa ketika masih bayi. Ya, merupakan mukjizat, artinya sesuatu luar biasa yang terjadi pada seorang nabi. Jadi Nabi Isa ini memang luar biasa. Ibunya hamil tanpa kawin, bukan zina, bukan tanpa kawin, karena ditiup malaikat Jibril. Ya, lahir masih bayi bisa bicara. Ya. Ya. Kemudian Nabi Isa yang masih bayi itu berkata, wassalamu adapun salam. Wassalamu adapun salam. Salam ini tahiyah, penghormatan, dan sekaligus mengandung doa. Wassalamu adapun salam minallah, dari Allah. Alaihi tetap atas aku, atas saya Isa. Jadi mengatakan assalamu alayya gitu. Ini sama dengan ketika kita baca tahiyat mengatakan assalamu alayna wa ala ibad. Ya. Ya, salam atau selamatan alaihi tetap atas saya Isa. Yauma pada hari. Yauma pada hari wulidtu dilahirkan siapa saya. Yauma pada hari wulidtu dilahirkan siapa saya. Wa yauma dan pada hari. Wa yauma pada hari amutu mati siapa saya. Ya. Wa yauma dan pada hari ub'atsu dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan dari kubur atau kematian. Hayyan dalam keadaan hidup. Hayyan padahal hidup. Ya. Bayi mengatakan seperti ini kan luar biasa. Ini sebagai bukti bahwa Siti Maryam itu hamilnya tidak biasa, artinya tidak berzina sekalipun
beliau belum punya suami. Nah, yuqalu dikatakan apa kata-kata itu assalamu alayya itu. Yuqalu dikatakan fihi. Yuqalu dikatakan fihi pada Nabi Isa ma apa suatu, artinya perkataan taqaddama yang telah lalu, taqaddama yang telah lalu fi Sayyid Yahya dalam pada ya pada Sayyid Yahya. Sayyid Yahya ini Nabi Yahya ya. Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria. Ya. Itu di mana? Itu di halaman sebelumnya, di situ kan Allah menceritakan Nabi Yahya. Ya, antara lain beliau berkata sama dengan perkataan tadi. Wassalamun alaihi. Hanya kalau di sini bukan Nabi Yahya sendiri yang berbicara. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi isi perkataannya sama salam, hanya beda bentuk perkataannya. Kalau yang dalam cerita Nabi Isa itu perkataan Nabi Isa sendiri. Nah, kalau di sini bukan. Nah, ini dari Allah yang berfirman. Baik. Qala ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala, dzalika Isa bin Maryam. Dzalika adapun itu siapa? Itu bayi yang telah diceritakan yang luar biasa tadi. Isa bin Maryam ialah Nabi Isa ibnu Maryam, putranya Siti Maryam. Nah, qaulul di sini bisa dibaca qaulul haqqi, jadi khobar ya. Bisa dibaca qaulal haqqi ya, yaitu jadi maf'ul dari fi'il yang muqaddar dikira-kira. Saya ulangi, dzalika adapun itu Nabi Isa yang telah diceritakan itu, bayi yang telah diceritakan tadi yang luar biasa. Isa bin Maryam ialah Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa itu qaulul haqq, ialah perkataan yang benar. Ya. Nah, birraf ini yang dibaca rafa, qauluh. Kalau dibaca qauluh itu khabar mubtada'in menjadi khabarnya mubtada' muqaddarin yang dikira-kira mubtada'nya itu. Bagaimana? Ai qaulu ibni Maryam, qaulul haqqi ya. Ai artinya qaulu ibni Maryam, perkataan putra Maryam itu, perkataan Nabi Isa yang dikatakan di waktu masih bayi, itu perkataan yang benar. Nah, ini kalau dibaca qauluh rafa. Wa binasbi, dan dengan dibaca nasab qaulah, ialah bitakdiri qultu, dengan mengira-ngira lafal kultu. Kultu berkata siapa saya ya. Saya Tuhan, bukan saya Nabi Isa ya. Wal makna al qaul al haq atau qaul haq, ada makna dikata itu adalah Nabi Isa itu qaul haq, perkataan yang benar. Ini apa maksudnya? Ya, ulama bermacam-macam penafsirannya. Ada yang menafsiri qaul haq itu yaitu firman Allah. Bagaimana?
Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki menciptakan suatu itu tidak sulit. Cukup berfirman kun adalah engkau. Jadi itu kun itu firman Allah. Kemudian sesudah Allah berfirman fayakun, maka barang itu langsung ada yang dikehendaki. Ya. Maka Nabi Isa itu kelahirannya atau terciptanya tidak biasa. Nah, tidak biasa, tapi bukan suatu yang mustahil. Sebab bagi Allah itu bisa-bisa saja. Hanya karena tidak biasa, banyak orang tidak percaya sehingga menuduh ibunya yaitu Siti Maryam berzina. Nah, ya perkataan yang benar, alladzi yang fihi tentang itu, tentang perkataan benar itu, yang tarun ragu-ragu saja mereka kaumnya Nabi Isa. Yang tarun itu minal miryah, dari kata miryah, ragu. Ayyashukun artinya ragu-ragu saja mereka. Ya. Wahum ada mereka kaumnya Nabi Isa itu an-Nasara, orang-orang Nasrani. Qalu berkata saja mereka, Inna Isa ibnullah. Inna Isa sungguhnya Nabi Isa ibnullah, anak Allah. Nah, kadzabu, dusta saja mereka. Ya. Jadi ini cerita tentang Nabi Isa yang luar biasa. Sejak dari kehamilan ibunya sampai kelahirannya itu luar biasa. Dan beliau oleh Allah diberi mukjizat-mukjizat yang luar biasa pula. Tentu mukjizat itu luar biasa. Misalnya menghidupkan orang mati, gitu ya. Menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Nah, orang Nasrani itu mengatakan, ya tidak semua ya, mengatakan bahwa Nabi Isa itu ibnullah, anak Tuhan. Tapi kadzabu, udah bohong sama mereka. Maka nalillah, tidak ada, artinya tidak mungkin lillah bagi Allah, ayat itu akan mengambil siapa Allah, atau akan membuat atau mengambil siapa Allah minuladin akan anak, akan putra. Jadi Tuhan tidak mungkin punya anak gitu. Jadi lam yalid, tidak. Subhanahu ma suci Allah, tanzian mensucikan, suci lahu bagi Allah anzalik dari itu. Dari itu apa? Punya anak. Ya. Jadi punya anak. Nah, kalau menciptakan anak manusia itu biasa. Tapi kalau punya anak itu tidak bisa. Kenapa? Sebab anak itu pasti sama dengan orang tuanya. Anak manusia ya manusia juga. Anak anjing ya anjing gitu. Anak Tuhan, ya tentu Tuhan juga kan gitu. Nah, tidak mungkin Tuhan itu lalu lebih dari satu. Tuhan itu Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Ya, kalau Tuhan punya anak, nanti anak Tuhan itu akan menjadi saingannya kalau sudah besar. Jadi ini keyakinan seperti itu tidak benar. Idza qada amron, idza qada, bila menetapkan siapa Allah amron akan suatu hal. Ayat arad artinya menghendaki siapa dzalik kepada itu amron. Antara lain apa? Ayat arad artinya menghendaki siapa Allah ayuhdisahu,
akan menciptakan siapa Allahu akan amran. Fa innama maka hanyalah yaqulu berfirman siapa Allah lahu kepada amron itu pada sesuatu yang dikehendaki. Berfirman apa? Kun adalah engkau. Fayakunu maka akan ada apa? Amron itu sesuatu yang dikehendaki. Ya. Jadi jangan lalu menganggap Tuhan Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang tentu juga Tuhan. Karena Nabi Isa tidak biasa kelahirannya. Ya, itu tidak bisa. Ada. Fayakunu, lafal yakunu birraf'in dengan baca rafa. Bitakdiri huwa dengan mengira-ngira lafal huwa. Fayakunu ay fa huwa yakunu. Wa binasbi dan dengan dibaca nasab fayakuna. Bitakdiri an dengan mengira-ngira lafal an. Ya. Wa min dzalik termasuk sebagian dari amron dari sesuatu itu. Apa? Khalqu Isa, penciptaan Nabi Isa. Min abin tanpa ayah. Min abin tanpa ayah. Jadi kita tidak boleh menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan hanya karena dia tidak punya ayah. Sebab kalau itu yang dibuat alasan, ada yang lebih hebat lagi. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu bukan hanya tidak punya ayah, tapi tidak ada ibunya. Ya dalam dalam surat apa Al-Imran apa Nisa itu disebutkan inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Jadi Nabi Isa itu terhadap Allah sama dengan Nabi Adam. Bagaimana? Yaitu sama-sama tidak biasa. Kalau Nabi Isa tidak biasa karena hanya punya ibu, tidak ada ayahnya. Nabi Adam tidak biasa, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ini lebih luar biasa. Tapi mengapa tidak ada orang yang pertuhan Nabi Adam? Nah ini sebetulnya kan sesuatu yang tidak logis ya, tidak masuk akal. Nah. Wa anallahu rabbi wa rabbukum. Sudah, wallahu a'lam. Kalamu qadimul la yamallu tanazzaha anqa wa fi'li bi ashtafi ilahi wa nuru li qalbi 'inda jahli wa khair bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.